menurutmu bidadari itu kelaminnya apa, jenisnya? Akan singkat, kau jawablah. Misalnya perempuan, misalnya kau bilang gitu, ya kan? Baru aku bilang, oh, kalau perempuan berarti hanya bisa dinikahi oleh laki-laki. Kan begitu aku bilang. Baru kau jelaskan, oh enggak, gini. Ya enggak apa-apa, bertanya aja kita, biar penonton menilai. Mau enggak kau? Kalau kita menyangga-nyangga kayak lawak aku lihat. Nah, jangan takut kau, udah seperti biasa aja, enak. Kau bertanya, gua menjawab. Gua bertanya, kau menjawab, begitu aja. Membosankan, nanti monoton. Enak seperti pengacara itu lagi yang pernah waktu kita buat di StreamYard dulu kan, 45 menit kau bertanya sama aku, 45 menit kau bertanya. Ini bukan ruang sidang, ini ruang debat. Iya, debatnya enak. Jadi bisa dieksplor, Nandar. Kebanyakan inilah lu siasat. Siapa duluan? Ya gua duluan. Ya, silakan kau duluan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi yang sudah berulang tahun ke 50 tahun ya. Dulu masih muda, sekarang sudah bapak-bapak. Mudah-mudahan di usia 50 Pak Rudi segera dijamah, dilawat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di dalam ajaran Kristen katanya di dalam sorga itu tidak ada kawin mengawin. Nah, ini suatu kekeliruan. Di dalam Kristen maupun Islam, di dalam sorga itu ada kawin mengawin. Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ternyata di dalam sorga Yesus sendiri menikah, bukan pengantin, istrinya. Ini saya tunjukkan dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani, Revelation 19 nomor 7, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya, kairomen kai agaliomen kai dosomen ten dosan hautohoti elten ho gamosto arnion kai he gune. Teman-teman, kalau kita lihat gune itu apa artinya? Nah, ternyata artinya istri. Jadi hari perkawinan anak domba telah sedia dan istrinya atau wife-nya sudah siap sedia, sudah siap untuk dinikahkan ya, untuk bercumbu lah kalau kita buat bahasa sederhananya. Marilah bersukacita dan bersorak-sorai karena hari pernikahan anak domba yaitu Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, banyak orang Kristen yang salah memahami data dalam Bible. Banyak orang yang membuat spekulasi bahwa di dalam surga kami ini tidak ada kawin mengawin. Kalau di dalam Islam nggak usah dibahas, memang ada, karena itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah akan berikan. Di dalam surga Kristen tidak ada kawin mengawin, Nandar. Di mana dalilnya? Pada hari kebangkitan tidak ada orang yang dikawinkan dan mengawinkan, karena pada saat itu orang akan hidup bak malaikat. Dudul, kalau hari kebangkitan, jangankan di Kristen, di Islam juga di hari kebangkitan gak ada kawin mengawin. Hari kebangkitan di dalam Islam itu namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan setelah ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil. Itu namanya hari kebangkitan. Di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin karena fase alamnya masih panjang. Ada hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, ada padang mahsyar, Yaumul Mahsyar, ada Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Siratul Mustaqim, barulah sorga dan neraka. Jadi di hari kebangkitan memang tidak ada kawin mengawin. Ini salah satu dalil yang disalah kaprahi oleh teman-teman Kristen. Jadi kalau kalian berdalil tidak ada kawin mengawin di dalam sorga dengan sebuah ayat yang telah saya sebutkan, itu salah dalil. Memang di dalam Islam maupun Kristen di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Tetapi kalau di sorga
ada kawin mengawin. 1 Korintus 2 nomor 9. Allah akan menyediakan kenikmatan, kata si Paulus, nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, dan nikmat yang tidak pernah terbetik dalam hati. Di dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa janatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Di dunia kita begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Di sorga kita mau minta apa ada. Ya Allah, di dunia saya belum bisa beli JX 1000 cc. Nanti muncul. Ya Allah, di dunia saya belum punya rumah bagus. Nanti rumah langsung ada. Pengen apa langsung sedia. Bukan kenikmatan cuma nyanyi-nyanyi aja. Itu bukan sorga namanya. Itu penderitaan yang abadi. Kalau di sorga hanya nyanyi-nyanyi doang. Ceder, Rudi. Gelis, terima kasih. Jangan diam kau. Iya, santai Nandar. Kubal Bali Santai, kau. Kawan-kawan dukungnya. Kalau gini satu mawar. Kalau udah gini terpenuhi. Kalau gini nggak terpenuhi. Dia nggak boleh 1 orang 3, harus 1 orang 1. Tapi Ya, begitu begini kali 2 dia. Oke, kali 2 gini kali 3. Oke Nandar. Ya. Terima kasih Nandar. Kalau berbicara Bible, saya harus jujur. Di sorga ada kawin mawin. Ada. Jangan kau kira tidak ada, Nandar. Kita bisa membaca di mana? Di Kejadian. Kita buka dulu Kejadian ya kawan Nandar ya. Kejadian 1. Dikatakan begini. Ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Maka Allah 28 memberkati mereka lalu berfirman kepada beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu perintah Tuhan untuk beranak cucu di bumi. Ingat Nandar, di bumi diperintahkan Tuhan beranak cucu. Lantas kawinnya di mana? Kita baca di Kejadian 2. Ketika sudah diciptakannya perempuan itu, mereka dijadikan rumah tangga. Ya, dibilang di sini, ntar ya. Lalu ini lagi ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi pernikahan itu ada persatuan antara istri dan suami. Ingat ya, istri dan suami. Jadi zaman Adam dan Hawa ada pernikahan di Taman Eden. Taman Eden menurut saya surga. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Taman Eden tertutup. Pahami dulu Nandar. Maka kami nanti masuk ke Firdaus. Dan orang-orang Yahudi masuk ke kerajaan Allah. Di kerajaan Allah tidak boleh kawin main. Di Firdaus enggak boleh kawin mawin. Itu hanya ada di Taman Eden pernikahan. Tapi beranak cucu nggak bisa di situ. Nah, Nandar ya. Sekarang kubukakan yang kau bilang Wahyu 19 itu. Disinilah enaknya kau menerjemahkan, menafsir sembarangan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar, adil dan ini dan segala macam. Ini berkata ayat ini. Terima kasih. Ya kawan, 6, 3 lagi. Maka terdengarlah suara dan pujilah Allah kita, hai kamu hamba yang takut Allah besar. Ini negara sesuatu yang besar. Marilah kita bersukacita, ayat 7. Dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Anak domba yang menikah, Nandar. Kalau kau mau mengucapkan secara letterlet, itu kalau letterlet Nandar. Tapi kalau kau bilang, oh itu enggak letterlet, nama domba artinya Yesus Kristus. Kalau kau mengatakan anak domba itu tidak letterlet, maka perkawinan juga tidak letterlet. Karena akibat berikutnya apa? Bagi kami ini pengantin wanitanya, Yesus itu pengantin pria. Paham ya Nandar ya? Maka dia nanti menjemput kamilah pengantinnya. Karena ada dibilang ayat itu di Efesus. Kepala rumah tangga itu adalah pria. Pria itu menggambarkan Kristus. Paham ya? Oke. Sekarang Nandar, kalau kita buka surah An-Nam 101, ya, aku bacakan ayatnya. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri?
Kalimat ini menunjukkan sangat mungkin Allah bisa memiliki istri. Dan sangat mungkin dia memiliki anak kalau dia mengangkat istri, mengambil istri. Jangankan di surga Islam, di ars aja bisa terjadi pernikahan, Nandar. Allah bisa mencari istri untuk dinikahinya dan lahirlah anak Allah. Kalau dia mau. Kan begitu ini. Dialah penjelasan bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Jadi kalau dia mungkin bagi dia, apa yang nggak mungkin bagi Tuhan, kita bilang kan, bisa dia mengangkat istri, maka di seluruh level tingkat dunia atau tingkat ruang dan waktu mengenai Islam bisa terjadi pernikahan. Ya, mau di sorga bisa, di neraka pun bisa. Karena tidak satu ayat pun di Al-Quran yang mengatakan di neraka itu orang tidak bisa kawin-mawin. Kalau di dalam Bible jelas, Matius 22 yang kau bacakan ayat 30 itu, pada hari akhir itu ada dua, neraka dan sorga. Tidak boleh ada kawin-mawin di tempat itu. Karena kehidupan seperti malaikat. Wow, jenuh dong. Loh, malaikat, Nandar, umurnya sekarang berapa tahun? Kan sudah jutaan tahun. Bosan nggak mereka di sana? Nggak bosan. Kenapa nggak bosan? Karena dikatakan hati yang gembira adalah obat. Makanya dengan memuliakan Tuhan, orang sudah gembira. Beda dengan kalian. Kalau nggak main seks, itu nggak bahagia. Terima kasih. Sama-sama. Ayo mulai lagi. Ya, belum. Gugurlah iman Kristen, gugurlah iman jemaat Kristen yang selama ini mengagung-agungkan di dalam Kristen tidak ada kawin-mengawin di dalam sorganya. Ternyata pada malam hari ini Rudi Yohanes, Bapak Rudi, mengklaim bahwa di dalam sorga Kristen memang ada kawin-mengawin. Jadi terima kasih Rudi atas kejujurannya mengenai Matius 22 nomor 30, teman-teman. Ini yang Rudi baca. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Kalau ayat ini memang betul, di dalam hadis yang sahih juga ada nih. Teman-teman ya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat bla 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 ya. Itu mereka dalam keadaan tidak bersunat. Kemudian Aisyah, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat kepada yang lain. Wahai Aisyah, perkaranya lebih besar daripada urusan begituan, katanya. Nah, teman-teman, di dalam Islam juga kalau hari kebangkitan memang tidak ada kawin-mengawin. Tanya, ini waktu saya nanti. Hadisnya apa? Oke, hadisnya nih. Nih teman-teman ya. Ini hadisnya dari hadis muttafaqun alaih nih. Wahai manusia, laki-laki dan perempuan semuanya saling melihat kepada aurat yang lain. Ini nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berbusana ya. Dan tidak dihitan ini. Nah, jadi di hari kebangkitan memang tidak ada kawin-mengawin. Bahkan kita untuk saling melihat saja itu tidak peduli. Kenapa? Saking besarnya urusan pada hari itu. Jadi kalau baca dalil memang orang Kristen harus pandai. Saya heran nih, orang Kristen membedakan antara hari kebangkitan dengan di sorga saja tidak bisa begitu loh. Ternyata di dalam sorga Kristen Yesus kawin. Wahyu 19 ayat ke-7, bersukacitalah atas perkawinan anak domba. Orang Kristen jangan mengelak. Yesus itu gelarnya adalah anak domba. Jadi permasalahannya adalah kalian mau mengakui sekarang atau tidak. Ternyata di dalam Bible sendiri Yesus kawin di sorga. Nah, saya tunjukkan. Di sorga itu tidak nyanyi-nyanyi. Di dalam sorga Islam adanya tasbih, tahmid ya. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Tetapi ada berbagai kenikmatan yang disediakan Allah untuk kita. Bahkan di dalam Injil yang asli, saya tunjukkan Injil yang asli teman-teman. Ini adalah Injil yang asli. Lihat nih.
1 Korintus 2 nomor 9 ini berbicara tentang kenikmatan sorga ya. Saya kutip ini Paulus mengutip dari Injil yang asli. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini si Paulus ternyata mengutip dari Injil yang asli, teman-teman ya. Saya tunjukkan ini, Paulus mengutip dari Injil asli. Lihat tafsirannya. Tafsirannya, nah teman-teman ya, ini nih. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan di Yesaya 6:4 ayat 6. Ini nggak bisa. Kalau saya sudah menyambungkannya, nggak cocok. Yeremia 3:16 saya sudah sambungkan, tidak cocok. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Inilah Injil, teman-teman. Injil yang diterima oleh Yesus, yaitu Wahyu Elia ini. Namanya Wahyu Elia karena Elia yang menyampaikan kepada Yesus ya pada saat itu. Ketika dia bertemu dengan Musa, Elia di bukit di atas gunung bersama Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ternyata di dalam sorga Kristen menurut 1 Korintus 2 ayat 9 disediakan berbagai macam kenikmatan. Tentu berbagai kenikmatan ini ya week-week. Jangan munafik, jangan kita munafik. Kenikmatan yang terbesar bagi laki-laki, kalau Anda laki-laki normal ya, adalah week-week. Jangan munafik. Dan kenikmatan terbesar bagi seorang perempuan adalah perhiasan. Makanya di dalam surganya Islam, Allah akan memberikan anugerah kenikmatan kepada kaum Hawa, yaitu berupa perhiasan, yang mana perhiasan ini sangat indah. Sedangkan kenikmatan laki-laki adalah bersegama. Nah, itu dalil jelas, Rudi. Dalil sangat jelas di dalam Wahyu 19 ayat ke-7. Tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan nih. Mana tadi? Nih. Istri Yesus. Habis. Dor. Kubal Bali Konandar. Terima kasih kawan-kawan ya. Lihat Kubal Bali dia. Tenang kalian, tenang. Tidak melawan orang ini sama aku kawan. Aduh, levelku memang enggak orang ini. Enteng. Aduh, Zuma. Udah, jangan panik. Jangan panik. Buat, pencet. Terima kenyataan Yesus kawin di surga. Iya, Kubal Bali. Pencet. Oke. Ya. Oh, tunggu dulu. Mana dia? Kok nggak ada, Nandar? Batalkan dulu. Pura-puraan. Nggak muncul, batalkan. Karena terpencet aku. Batalkan dulu, baru tanding ulang lagi. Kena kon. Batalkan dulu. Tanding ulang. Pencet tanding ulang. Ya, siap. Silakan jawab. Yesus kawin. Ya. Matikan mic-mu. Ya. Nandar, kamu membalikkan fakta yang kubilang. Aku bilang pernikahan pertama itu di Taman Eden atau di surga, betul. Tapi tidak persetubuhan. Ingat itu. Karena keluarga pertama adalah Adam dan Hawa. Mereka dinikahkan itu di situ, bukan orang itu kumpul kebo. Pahami dulu, Nadar. Itu di Taman Eden. Sekarang kami nggak bisa lagi masuk ke Taman Eden. Maka kami di Firdaus. Yang terjadi adalah apa? Matius 22 ayat 30. Di hari akhir. Artinya apa? Sudah berakhir semua. Tidak ada kawin main, baik di neraka maupun di surga. Islam di segala bidang tempat bisa main seks. Mau di neraka, karena nggak ada ayatnya. Mau di surga, di ars pun bisa. Kalau Allah punya istri, kan untuk menghasilkan anak harus ada istri. Pahami dulu itu, Nandar. Oke. Sekarang, Nandar, kubukakanlah dari surah 16 surahmu ya. Ayatnya yang ke-72. Bentar. Kita lihat kebohongan si Nandar ya. Surah 16 ayatnya ke-72. Dikatakan begini, Nandar. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Kau penipu, Nandar. Bidadari itu bukan jenis manusia. Jadi kalian kena prank. Allah mengatakan mereka dikawinkan dari jenis tokoh jenis. Manusia tidak bisa menikahi hewan.
Ya, manusia tidak bisa menikahi hewan, Nandar. Manusia tidak bisa menikahi jin. Ya, Nandar. Manusia tidak bisa menikahi jenis lain. Termasuklah jenisnya itu adalah apa namanya ini? Bidadari. Jangan kau menipu, di prank kau itu. Ini baru firman Tuhan. Oke. Sekarang mengenai Yesus anak domba Allah. Kubukakan kau Efesus 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya, seperti kepada Tuhan, Nandar. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itulah sebabnya dibilang pernikahan anak domba Allah. Karena seperti Kristus kepala jemaat, sama itu suami kepala istri. Makanya ada pasangannya, Nandar. Pahami dulu itu dengan baik dan benar, agar kau tidak tersesat. Selama ini yang terjadi kan kau tersesat. Mana ada pernikahan di dalam surga, Nandar? Kau baca itu mereka di dalam Al-Quran kan memang dibilang mereka akan dinikahkan bertelekan dengan bidadari. Berarti kontradiktif dong. Tuhanmu bilang bahwa manusia akan dinikahkan memiliki suami dan istri dari jenisnya yang sama. Tidak mungkin Tuhan melanggar firman-Nya sendiri, Nandar. Paham ya? Quran surat berapa tadi, Rudi? 1672. Nah, kemudian hadis yang kau bilang tadi, aku nggak tahu hadis berapa itu. Coba Bukhari atau apa? Buka dulu hadisnya, biarlah habis waktuku. Hadis apa? Coba buka mikmu, biar ku cari. Boleh. Sebentar ya. Nih, Rud, buka, Rud. Itu mutafakun alaih, Rudi. Hadis mutafakun. Mutafakun alaih itu ini nih. Nih, lihat nih. Sahih mutafakun alaih. Nomor? Bentar. Lama kali. Nggak ada nomornya. Berarti kau doif. Jangan kau kasih yang nggak ada nomornya, sehingga aku nggak bisa mencari. Bagaimana kita berbicara pakai data? Data apa yang bisa kau suguhkan? Kau hanya bohong-bohong aja, Nandar. Kalau ada main seks di surga, Nandar, ada hadis bilang kayak 70 tahun. Ada yang bilang kalau bidadari sudah diperawani, nanti kembali perawan. Mana ada nikmatnya itu? Seks itu nikmat karena singkat, Nandar. Kalau sampai kau bilang 70 tahun, malaklah barang itu, Nandar. Malaklah itu hancur, panas. Mana ada kenikmatan di situ lagi, Nandar? Tapi hati yang gembira adalah obat. Malaikat sampai hari ini tidak bosan-bosan. Sekarang malaikat Islam sampai hari ini bosan tidak di surga? Enggak. Kawin tidak mereka? Kan tidak. Terima kasih, silakan. Wah, Rudi nih, ada perlawanan dah. Selo, Nandar, selo. Kubal balik kau, Nandar. Tolong misalnya mengasih ayat, mengasih surah, Nandar, itu harus lengkap. Aku cari apa ini, hadis apa? Ini. Oke ya. Oke, ayat Quran surat berapa tadi? Quran surat An-Nahl ayat ke-72 itu, teman-teman, itu berbicara kenikmatan yang sudah Allah berikan di dunia. Memang di dunia ini pasangan kita ini adalah perempuan, itu yang dimaksud. Makanya kalau kamu baca ayat dan penjelasannya. Ini ya. Ini loh, penjelasannya begitu gamblang, begitu jelas. Sebentar. Nih Rudi. Surat An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Allah menciptakan istri-istri. Kamu nggak baca istri-istrinya? Hah? Nah, apakah bidadari juga adalah istri? Bidadari itu adalah istri. Nih ayatnya. Kalau aku jelas ayatnya. Nih, surat Al-Waqiah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnahunna abqara. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kalau perawan ya pasti perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu perjaka. Dari sini saja kamu nggak bisa menjelaskan. Dari sini saja kamu salah di dalam memahami Islam. Baca Quran surat An-Nahl ayat 72. Itu jelas loh, Allah ciptakan istri-istri. Di dalam Al-Quran, yang namanya bidadari itu adalah istri. Bahkan istri kita
orang istri kita nih, orang Islam yang punya istri yang soleha, maka akan menjadi ratu bidadari. Makanya ada hadis begini, ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Kamu pikir yang namanya bidadari itu laki-laki? Bidadari itu adalah perempuan, Dudul. Satu. Kemudian hadis, kamu tanya Ustadz Wapi, kalau nggak percaya sama saya, kalau mutafakun alaih ini pasti sahih. Kamu nggak ngerti mutafakun alaih? Nih, ini mutafakun alaih. Nomornya. Oke, ini loh, jelas hadis sahih loh. Nih, ya. Nomor, biar ku cari nomor. Oke, gini aja kamu. Kamu cari gini dengan kata kunci. Dengan kata kunci, manusia pada hari dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana dan tidak hitan. Ada di situ nanti. Ya, coba hadisnya sama itu, mutafakun alaih. Oke, itu hadis sahih itu, mutafakun alaih. Yang namanya nomor-nomor itu nggak pernah ada, Rudi. Itu penomoran itu orang yang menerbitkan di Indonesia pakai nomor. Kalau dalam kitab nggak ada nomor-nomor itu, ngawur aja. Coba kamu cari kitab yang berbahasa Arab, ada nomornya nggak? Oke, si Rudi kembali tidak bisa membuktikan kalau di dalam Kristen ini tidak ada kawin mengawin. Rudi, saya tunjukkan Alkitab kamu, ini ya. Saya tunjukkan Alkitab kamu, Rudi, perhatikan. Wahyu 19 nomor 7, kairomen kai agaliomen kai dosomen ten dosan hautohoti elten ho gamosto arnion kai gune kai hegune. Gune itu apa? Nih, istri, wife. Kita buka Wahyu 19 nomor ke-7. Rudi perhatikan. Nih Rud, ini jelas loh. Nih saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya juga sama. Nih Rud, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di dalam bahasa Yunaninya di sini apa? Arnio kai hegune. Gune itu istri. Tuh, Anda tuh di sini. Gune adalah istri. Kalau Yesus kawin dengan dengan bidadari di sorga itu ada dalilnya. Hegune. Kemudian banyak orang Kristen yang kemudian berasumsi bahwa Yesus kawin dengan gereja. Ini dalam bahasa Yunani dengan seorang wanita, bukan dengan lembaga, bukan dengan jemaat, bukan dengan agama. Yesus kawin dengan seorang istri, hegune. Sekarang saya tanya nih, kalau di dalam Wahyu 19 nomor ke-7 Yesus mengawini seorang perempuan, kenapa orang Kristen tidak percaya di dalam surga ada perkawinan? Ayatnya jelas, Wahyu 19 nomor 7, Yesus mengawini seorang perempuan. Der kamu. Balik kau Nandar, dapat aku ini. Balik apa? Kamu nggak menjawab, nggak membantah. Intinya aku menjawab. Yesusnya kawin di surga. Nah, ada aku jawab Efesus. Oke. Efesus apa? Efesus itu ucapan Paulus. Loh, mau ucapan siapa dari kitab kami? Kau orang intelek apa enggak? Jangan tegang. Nanti dibantah aja lagi ya. Matikan mic-mu. Ya. Ya. Nandar ini orangnya kurang intelek. Mau apapun itu di kitab kami, ucapan Paulus bahkan ucapan setan sekalipun ada di kitab kami, ya itulah isinya. Mana bisa dia bilang intelektualnya nggak ada. Kita berdiskusi tentang kitab, ada Paulus itu. Itu kan ucapan Paulus. Rendah IQ-nya kawan, rendah nalarnya, rendah keilmuannya. Ya, oke. Saya sudah jelaskan Efesus 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana melihat pernikahan Yesus? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti Tuhan. Seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi hubungan pernikahannya itu Yesus dan jemaat, suami dan istri. Aduh, itu aja kau nggak paham, Nandar. Sudah. Mana yang membantah tidak ada kawin? Matius 22 ayat 30. Kan sudah kubacakan tadi. Aduh. Mana ada ayat seperti itu di tempatmu, Nandar? Matius 22, ntar ya 22, ayatnya ke-30. Dibilang begini, Nandar, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sesudah nanti dibangkitkan, Nandar, tidak ada kawin lagi, baik dia menuju sorga maupun menuju neraka seperti malaikat. Ada enggak di dalam Islam dijelaskan malaikat kawin? Gak ada. Buktinya malaikat sampai hari ini bosan enggak? Gak bosan. Pahami dulu itu, Nandar. Nah, kemudian kau lucu sekali, Nandar. Aku kasih surah 16 ayat 72 dan kau hanya berhenti sampai mana? Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri. Oh, dibilang di situ istri-istri. Saya enggak nanya itu. Ayat selanjutnya kau bacakan, dari jenis kamu sendiri. Jin itu jenis manusia enggak? Enggak. Makanya manusia enggak bisa kawin sama jin. Bidadari itu jenis manusia enggak? Enggak. Makanya tidak bisa kawin sama manusia. Pahami dulu itu, Nandar. Lah lantas kau kena prank dikawini sama apa? Jangan-jangan kau dikawini nanti sama manusia juga. Atau kerbau, jangan-jangan kalau bisa disilang manusia dengan kerbau. Ya. Kemudian kau bilang, wah istri kita nanti bisa jadi ratu. Kalau istrimu masuk surga, kalau tidak. Dan sekarang pertanyaanku nanti kau jawab, lah perempuan dapat apa? Kalau suami istri masuk surga, kalau nggak masuk surga gimana, Nandar? Sama siapa dia? Karena tidak ada satupun surah yang mengatakan wanita mendapat pasangan di sorga. Nggak ada, Nandar. Jadi wanita itu tidak akan masuk sorga yang berpasangan. Kalau nggak berpasangan silakan. Di mana ayat di dalam Quran? Carikan saya. Kalau laki-laki nanti dikasih bidadari. Wanita dikasih apa? Tolong kau carikan saya, Nandar. Biar jelas. Lihat muka kau sudah ketakutan. Tidak ada ayatnya yang kau kasih itu. Ya, Nandar. Nah, kemudian, Nandar, apa ini? Kau bilang kitab tidak ada nomor. Ya terima kasihlah. Kau membukakan bahwa kitab yang kau pegang ini palsu karena sudah punya nomor, sudah punya ayat. Bukan aku yang bilang kau. Quranmu sekarang kan ada ayat. Surah 16 ayat 1 palsu. Ya, terima kasih, Nandar. Oke. Sekarang, Nandar, apalagi yang mau kau sanggah? Enggak ada. Aku sudah kusanggah kau habis. Kau belum bisa menyanggaku. Mana ayat yang mengatakan bidadari itu manusia sehingga bisa dinikahkan? Kau tahu penciptaan bidadari kapan? Kau jelaskan dulu kapan penciptaan bidadari. Aku mau tahu dulu. Ya. Biar kita lihat. Wow, nanti di sana dia kembali perawan. Nenekmu kiper. Kalau kembali perawan, buat apa banyak-banyak bidadari? Satu aja cukup. Artinya apa? Ada ketidakpuasan di dalam surgamu sampai harus 72 orang, 72 bidadari. Kalau kepuasan itu nikmat, satu aja cukup. Orang dia kembali perawan, yang mau dicari apa? Sempit. Kan katanya sempit juga kembali. Orang namanya perawan. Jadi kalian ini kena prank. 72 katanya. Mana ada dibilang 72 di situ? Kalian tambah-tambahi. Biar kalian yang on ini mau nerima dan masuk ikut di sana. Jangan kau tambah-tambah kitabmu. Terima kasih. Habis gini gua bal-balik si Rudi ini. Ya. Habis, silakan. Oke, sebentar. Rudi nggak ada ilmu si Rudi nih. Ya, pencet Nandar. Aku udah pencet, jangan kau pencet lagi. Silakan. Siap. Teman-teman, inilah Rudi ya. Katanya Yesus menikah dengan jemaat. Itu nggak ada dalilnya. Yesus menikah dengan jemaat yang mana? Iya,
jemaat yang namanya Maria Magdalena jadi bidadari. Nih, gua tunjukkan. Kalau jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Nih, Rudi. Matius 16 nomor 18 yang namanya jemaat di dalam bahasa Yunaninya adalah eklesian, ya. Nih, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Kalau jemaat itu, Rudi, kamu katakan Yesus menikah dengan jemaat. Dari mana kamu dari mana kamu mendalilkan itu? Nih, kalau jemaat itu dalam bahasa Yunaninya adalah eklesian. Berbeda dengan Wahyu 19 ayat ke-7. Kairomen kai agaliomen kai dosomen tendosan hautohoti elten hokamos tau arnio kai hegune. Gune itu istri, bukan jemaat. Ini loh, Rud. Nih, tuh. Yang namanya gune itu adalah wanita. Wife, my lady, bukan jemaat. Jangan kamu mengatakan saya tidak ilmiah. Justru dari tadi saya ilmiah. Yesus di dalam sorga menikah. Kamu hanya mengulangi perkataan-perkataanmu yang sudah kamu sodorkan kepada saya. Kalau pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, saya percaya memang di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Yang ada kawin mengawin itu di dalam sorga. Wahyu 19 ayat ke-7. Rudi, di dalam Matius 19:29, Yesus saja menjanjikan 100 bidadari. Bahkan ini diakomodir, dilegitimasi oleh ucapan si Paulus di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Nirod, ini loh, kamu nggak baca ini tadi. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari mana Paulus mendapatkan ini? Tertulis di mana? Di dalam Injil yang asli. Di mana itu? Di dalam Wahyu Elia. Nih, tafsirannya, Rud. Ya, tuh. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Inilah Injil Yesus. Makanya ceritanya, kisahnya diadopsi oleh si Paulus. Kamu lain ditanya, lain dijawab. Kamu tadi tanya apa? Nggak ada urgensinya pertanyaanmu itu. Kalau pertanyaan saya berkelas. Kalau statement yang saya sampaikan berkelas, Yesus kawin, Wahyu 19 nomor ke-7. Itu bukan dengan jemaat. Kalau jemaat itu eklesias. Kalau sendiri, kalau sendiri eklesian, kalau banyak eklesias. Di situ gune, kamu tahu gune apa enggak? Gune itu istri. Dan Yesus bisa menikahi lebih daripada satu istri di dalam sorga. Karena di situ ada kata gune. Gune itu jamak. Nanti Yesus menikah lebih daripada satu istri, Rud. Gune itu istri, Rudi. Ini loh, kamu nggak usah. Mohon maaf, kebalik ya teman-teman ya. Gune itu seorang. Jadi Yesus akan menikahi seorang istri, a woman, wife. Bukan eklesia. Jeder kamu. Gini saja, kamu akui saja kalau di dalam sorga Kristen ada kawin mengawin. Kalau di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, kamu tanya Ustadz Wapi. Kamu kan suka debat sama Ustadz Wapi nih. Ustadz, bener nggak di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin dalam Islam? Yaumul Ba'as namanya. Benar. Setelah hari kebangkitan ada padang mahsyar. Setelah padang mahsyar ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab ada yaumul mizan. Setelah yaumul mizan ada sirat. Siratul Mustaqim, sorga dan neraka. Di sorga inilah Yesus menikah, Rudi menikah. Kalau Rudi masuk Islam dan bertobat, ya nanti Rudi masuk sorga. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 bidadari. Itu di mana? Di sorga, Rud. 1 Korintus 2 nomor 9. Masih kamu mau lanjut? Kalah mulu debat nih, Rudi. Jangan nangis. Aduh, terbengong nih.
Saya gini aja tanya, Rud. Di mana kata gune dimaknai sebagai jemaat? Di mana? Kamus mana? Coba. Jangan kabur. Sejak kapan gune artinya eklesia? Kalau jemaat itu dalam bahasa Yunani, jangan kau banyak bicara. Pencet biar ku jawab. Kabur. Babak belur. Oke. Terima kasih Nandar. Inilah memang ku bilang intelektual kau nggak ada. Tidak pernah ku bilang yang di Wahyu itu tulisan gune itu secara letterlet adalah jemaat. Bukan begitu cara melihatnya Nandar. Kita melihat ke Efesus. Efesus juga dikatakan gune juga. Hai istri, tunduklah idios kepada suamimu, aner, apalagi seperti hos kepada Tuhan, kurios. Sudah. Hai istri, gune, tetap gune. Hendaklah kamu tunduk, idios, kepada suamimu, aner, seperti hos, apalagi kepada Tuhan. Kan sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya yang 23. Tenang Konandar. Ya. Lanjut 23. Dibilang sini karena hoti suami aner Amy adalah kepala istri, kepale istri gune, sama seperti hos Kristus adalah kepala, kepale jemaat eklesias. Kan sama katanya. Ngerti nggak? Sama seperti. Jadi kalau hubungan suami istri di manusia sama dengan hubungan suami istri di Yesus dengan jemaat. Paham nggak Konandar? Aduh, itu aja nggak paham. Kemudian kau membilang di apa tadinya? Di Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, anak laki-laki atau ladang, yang akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, dia akan menerima istri 100 kali lipat. Bukan begitu maksudnya Nandar. Jadi dia menerima bapak 100 kali lipat, menerima ibu 100 kali lipat. Dan itu di bumi mengikut Yesus, bukan dibilang di sorga. Aduh Nandar. Matius 22:30, pada hari akhir kehidupan kami seperti para malaikat. Hari akhir itu apa? Itu kan sudah kebangkitan. Setelah kebangkitan ada kematian lagi? Kan tidak ada. Ya. Kemudian Nandar, kau buka surah 30 ayat 21. Balik kau sekarang. Surah 30 ayat 21 Nandar. Coba kau buka itu. Arum surah 30 ayat 21. Kalian itu kena prank. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kau kaum enggak berpikir. Kenapa diciptakan dari jenisnya? Biar dia merasa tentram, dia merasakan kasih sayang. Kalau diciptakan tidak dari jenisnya, dia tidak tentram dan tidak ada kasih sayang. Samalah kau itu nanti menikahi kerbau. Kan dari jenis lain. Ada nggak kasih sayang ketika kau menikahi kerbau? Nggak ada. Ada nggak rasa tentram ketika kau menikahi kerbau? Nggak ada. Demikian juga bidadari. Bidadari itu bukan dari jenis manusia. Gak akan dikawinkan kau sama bidadari, Nandar. Yang bidadari yang dimaksud adalah istrimu sendiri. Itu pun kalau istrimu ikut ke sorga. Kalau dia ke neraka, jomblo habis kau di sorga. Yang kau baca itu kan otakmu terkontaminasi kitab karangan manusia, hadis-hadis itu. Karangan manusia itu. Mana ada perintah Allah menuliskan hadis? Mana ada perintah Allah hadis itu dijaga? Tidak terjabat tangan manusia. Enggak ada. Kau bilang 72 bidadari untuk apa? Kalau satu bidadari kau ui-ui kembali perawan, tidak perlu 71 lagi. Yang satu ini aja enggak habis kau buat.
Dan kalau sampai kata seperti kayak 70 tahun, malak mah burung kau itu. Malak sampai peor-peor, pira-piranya sampai mata. Kan omong kosong doang. Seks itu enak karena singkat. Kalau dia sampai 4 jam, 5 jam, malak pira-pirami. Aduh. Terima kasih. Lawak aja aku sampai keringat. Aduh, jangan nangis kau Dandar. Ayo lagi. Ada hilang, mana dia? Oh, terima. Silakan Anda, kau lagi. Jangan kabur. Lain dibahas, lain ditanya, lain dibahas. Rudi, kenapa di dalam gereja Katolik tidak ada perempuan menjadi pendeta, pastor? Karena pemimpin itu memang seorang laki-laki. Nih kalau masalah ketaatan istri kepada suami, nih teman-teman ya, si Rudi ini justru membahas bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya. Ini kan yang dimaksud oleh Rudi. Efesus 5:22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. 1 Petrus 3 nomor 1, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Nah, di dalam 1 Petrus 3 nomor 1 ternyata Kristen ini mengakomodir poligami. Coba perhatikan ya. Demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Bukan suami-suamimu ya, suamimu. Ternyata diizinkan juga poligami. Tapi saya nggak mau membahas ini. Ini tentang bagaimana Allah memerintahkan istri taat kepada suami. Kalau itu di dalam Islam juga diajarkan, Rud. Nih Rud, perhatikan ya. Ida solatil mar'atu hamsaha wa sammat sahroha wa hafidat farjaha wa ta'at jawjaha qila lahadhulil jannata min ayil abwabil jannati Nah, saya bacakan ya. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Tuh. Kalau berbicara ketaatan kepada suami, memang di dalam Al-Quran, memang di dalam Islam, memang di dalam hadis juga ada aturannya. Di dalam Bible ada aturannya tapi nggak dipraktekkan. Kok pendeta perempuan jadi pendeta, perempuan jadi pendeta, padahal nggak boleh. Kalau berbicara tentang fikih munakahat, tentang parenting, ada di dalam Islam. Saya nggak membahas parenting. Yang saya bahas, Yesus ternyata kawin di sorga. Itu yang kita bahas, Rud. Ini Rud, coba perhatikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Kamu nggak ditanggapi lagi nih. Kenikmatan apa yang didapat oleh perempuan di sorga? Ketika di dunia nggak pernah dibelikan cincin oleh suaminya, di sorga, ya Allah, aku pengen cincin dong, pengen tas Hermes dong, nanti ada. Oh, itulah kenikmatan sorga. Bahkan kenikmatan sorga itu adalah ini, seperti di dalam Injil yang asli. Ini ada juga di dalam hadis, teman-teman, karena ini Injil yang asli ya. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, inilah kenikmatan sorga. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, inilah kenikmatan sorga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini loh, di dalam kitabmu si Paulus mengutip Injil asli. Ternyata ini si Paulus mengutip Injil yang asli, teman-teman. Ini diambil oleh si Paulus, dijiplak dari Injil yang dirahasiakan, yaitu Apokalips Wahyu Elia. Paulus mengutip sebuah kitab apokrif. Ternyata Paulus juga suka menjiplak Injil yang asli. Kembali ke tema. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, di dalam Kristen dan Islam, di dalam sorganya ada kawin mengawin. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, di hari kebangkitan, baik di dalam Kristen maupun di dalam Islam, tidak ada kawin mengawin. Pada hari kebangkitan, ya, di hari kebangkitan, memang tidak ada kawin mengawin. Barulah ketika Yerusalem baru, ada hari penghakiman. Di dalam Kristen kan ada juga hari penghakiman. Setelah hari penghakiman usai,
setelah semuanya selesai, barulah ada yang namanya kawin mengawin, yaitu di dalam sorga. Bahkan yang mencontohkan pertama kali kawin mengawin itu adalah Yesus itu sendiri. Kamu jangan tutup mata terhadap kebenaran ini. Wahyu 19 nomor 7 ini, Rud, saya nggak bohong, screenshot kalau saya bohong. Nih, Gune, Gune, ini bukan jemaat, Rud. Gune itu adalah seorang istri, seorang perempuan, seorang loh. Kalau jemaat itu banyak. Lagi pula jemaat itu artinya adalah eklesia dalam bahasa Yunani. Dari mana dasarnya kamu memaknai bahwa istri itu adalah jemaat? Padahal di dalam bahasa Yunaninya adalah gune, wanita, istri. Jeder kamu. Masih mau berani datang besok? Nah, jangan ketawa kau. Oke, lanjut apa enggak? Sampai jam berapa nih? Ya kaulah, udahlah, nggak ada lagi kuliah gagasanmu yang baru, nggak ada kuliah itu. Ya, memang tema ini jarang didiskusikan sih, Rud. Jujur ya. Ya. Kalau makasih Pak Rudi ya, ini tema ini jujur jarang sekali didiskusikan. Aku saja ini sebetulnya bahasanya sangat singkat kalau masalah ini. Oke, aku tadi yang aku berarti closing terakhir ya. Ya, aku dulu closing ya. Ya, silakan. Oke, terima. Ya, tidak boleh menyilang ya Nadar, kayak kami juga gitu ya. Kawan-kawan, bahwa kita harus jujur. Pernah terjadi pernikahan. Pernikahan pertama itu terjadi ketika Adam dinikahkan sama istrinya di Taman Eden. Ya. Setelah di Taman Eden ditutup, nggak bisa lagi orang ke Taman Eden, maksudnya ke buah pengetahuan. Kita nanti hidup di Firdaus. Di Firdaus tidak ada kawin mawin, ya kawan ya. Matius 22 ayat 30 itu jelas mengatakan kehidupan di hari akhir setelah manusia dibangkitkan. Artinya setelah kita bangkit, kelanjutannya itu nggak ada kawin mawin, baik di surga ataupun di neraka ya. Kemudian ya. Mengenai Wahyu 19 ayat 7, kita harus merujuk kepada Efesus. Efesus 5 ayat 22, lanjutkan ke 23. Nadar tadi hanya membaca 22, tidak ke 23. Bahwa dijelaskan hubungan suami dan istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kristusnya itu suaminya, jemaat itu istrinya. Kan dia bilang ayat 22, Kristus istri tunduklah kepada suami sebab suami ini cerminan Kristus, kepalanya Kristus. Maka dibilang hubungan suami istri itu sama seperti hubungan Kristus kepada jemaat. Wah, ditutup si TikTok yang nggak muncul lagi pesan-pesan itu di aku, kayaknya kena apa, aku kena ban dia juga ini. Aduh. Yang dapat apa sekali lagi ini ya. Oke. Nah, kemudian 1 Petrus 3, demikian juga kamu hai istri-istri, bukan berkata ini kepada kita poligami. Dia ini sedang menasihati banyak perempuan. Hai istri-istri katanya. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kuasa istri. Paham ya? Bukan berarti poligami. Kemudian bahwa apa tadi ya, banyak lagi ya. Yesus sudah, eklesia sudah, ya istri. Oke, satu lagi nih. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi semuanya itu disediakan Tuhan nanti. Kita di surga itu nanti kawan ya. Sesuatu itu tidak pernah kita lihat dengan mata. Contoh komputer ini nggak ada lagi di surga. Apa yang tidak pernah dilihat mata? Kalau ini tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, itu nanti yang diberikan satu hari nanti. Kalau ini masih sudah kita lihat, ngapain bosan? Ya, artinya ada sesuatu yang tidak membosankan. Ya. Kemudian apalagi Matius 19:29. Itu tidak mengatakan di sorga, masih di bumi. Apakah upah kami mengikuti engkau Kristus?
Kan murid-murid bertanya. Maka dijelaskanlah, kalau kalian mengikut aku bla 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 bla, dijelaskan di situ ya kawan-kawan ya. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan malam hari ini kami berdiskusi. Sebentar, apalagi semua sudah saya jelaskan ya. Ini udah. Jadi jangan orang Kristen tidak boleh percaya bahwa di surga nanti kita ada main seksual, nggak ada. Karena permainan seksual itu adalah kedagingan. Kita nanti di surga dengan tubuh kemuliaan. Daging ini yang bisa merasakan nikmatnya seks. Kenapa seks itu bisa dirasakan nikmat? Karena dia singkat. Tidak ada orang tahan main seks itu sekali berhubungan sampai 2 hari 2 malam. Malah itu dan nikmatnya nggak ada lagi. Karena hubungan badan menghasilkan panas. Panas ini bisa membakar kulit. Jadi tidak ada lagi namanya kenikmatan seksual itu. Apalagi sampai di surga ya kawan-kawan ya. Nah, berikutnya adalah bahwa nanti kita di surga itu hati yang gembira adalah obat. Daniel mengatakan singa akan makan rumput dengan domba. Hati yang gembira ini awet. Seksual itu sebentar, habis itu capek ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberi gift. Terima kasih kepada Nandar yang sudah baik hati menemani saya diskusi. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Ya namanya juga kita lagi diskusi ya. Sampai jumpa. Iya. Nggak muncul tulisan di bawah ini Nandar. Ya udah, jangan takut. Udah, mulai lagi. Waktu saya penutup. Ya, jangan menyilang ya. Silakan. Nggak menyilang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support ya dengan tap-tap layar, karena ini akun baru sembuh seminggu. Saya nggak menggunakan lab pakai akun ini ya. Saya aturkan terima kasih. Di dalam Islam ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa janatul kafir. Surga ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman ada lagunya. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa berzina itu haram? Teman-teman, bayangkan ya, di dunia ini banyak sekali larangan-larangan. Kita mau berzina nggak boleh. Kita mau lihatin cewek cantik nggak boleh. Makanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Pengen mencuri nggak boleh. Pengen ada tobrut ya pengen kita pegang nggak boleh. Ada cewek tobrut misalnya, wih gede banget, itu nggak boleh. Karena semuanya itu ada larangannya. Makanya Allah menyediakan sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terbetik di dalam hati, dan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Itulah kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang Islam, bagi mereka yang beriman. Tidak adil dong kita di dunia mau yang mau ini nggak boleh, di surganya cuma nyanyi-nyanyi, ya nggak mungkin. Makanya Allah memberikan kenikmatan, diakui atau tidak, fitrah ya, naluri seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Begitu juga seorang wanita suka dengan modis, dengan harta, dengan perhiasan. Makanya Allah akan memberikan perhiasan kepada seorang wanita yang nanti masuk surga. Bahkan bukan hanya sekedar perhiasan, apa yang mereka ingini nanti Allah akan beri. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati, tidak pernah terbersit dengan lidah, terdengar dalam hati, terdengar dengan telinga, terlihat oleh mata. Allah sediakan. Seorang laki-laki, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, faja'alna hunna abqara, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, itu kan.
uruba atroba, yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ini adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk di akal. Justru nggak masuk di akal adalah ketika kita di sorga cuma nyanyi-nyanyi, cuma itu kan nggak ada kenikmatan. Makanya tadi Abang Rudi juga mengakui bahwa di dalam surga itu ada kenikmatan. Kita kalau di dunia ada laptop, nanti di sana ada yang sesuatu yang lebih baru, yang bukan laptop. Apa kenikmatan itu? Makanya Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6 untuk menjelaskan segala sesuatu apa yang tidak dijelaskan oleh Nabi Isa. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran untuk apa? Untuk menjelaskan tentang sebagian nikmat yang akan Allah berikan, yang akan Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman lagi bertakwa. Oke, itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Adapun kehilapan itu murni dari diri saya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keliru. Sedangkan kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Rudi, terima kasih. Saya doakan Anda, Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kapan kita diskusi lagi Nandar? Hal yang baru lah. Sekali-sekali aku yang mengasih judul. Ya, sekali-sekali aku masih judul bisa. Iya boleh. Oke, kapan kau ada waktu? Besok janganlah, aku besok mengantar orang mau berangkat ke Jakarta operasi jantung. Iya iya. Oke. Nanti WA-WA-nya. Iya gampang, ada WhatsApp kan. Iya. Ya, terima kasih Nandar. Selamat malam. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkatimu Nandar. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah. Amin. Iya.